Oke, kembali lagi bersama saya Arif Hidayat. Sekarang saya akan berbagi terkait sistem dasar kelistrikan di industrial ya, ataupun di gedung-gedung, ataupun di high class building ya. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini sekolah SMK listrik, ataupun mungkin yang fresh grade ya, itu belum pernah mengalami yang namanya dari mana sih listrik yang kita pakai sampai lampu itu bisa nyala, stop kontak bisa nyala gitu ya. Sekarang saya akan membagikan dasar-dasar apa itu sistem kelistrikan ataupun bagaimana sistem kelistrikan di dunia industri ataupun di high class building. Lalu apa aja sih yang biasanya dipakai alat ukurnya ya, lalu perangkat-perangkat lainnya yang ada di sana ya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai ya, kita harus tahu dulu ya, listriknya itu dari mana ya. Sumber listriknya kita dari mana ya. Jadi dari sistem pembangkit, lalu ada trafo connect tegangan, ya, lalu di transmisi ya, lalu penurun tegangan ya, sampai ke industri ya. Kalau ini ke saluran distribusi ini larinya ke konsumen ya, ataupun ke rumah-rumah ya. Kurang lebihnya untuk sistem distribusi elektrikal dari pembangkit ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini simpelnya saja ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah sampai ya ke industri? Nah, industri itu biasanya langsung masuk ke panel TM, tegangan menengah ya, ataupun juga ada yang nyebutnya panel tegangan tinggi karena berapa tegangannya? 20 kV. 20 kV ini 20.000 volt ya. Lalu dari 2020 kV, 20.000 kilovolt ataupun 20 kV ya, itu lalu diturunkan oleh trafo ya, namanya trafo step down ya. Lalu diturunkan ke 1 kV ya, atau ke 380 sampai 400 volt ya. Lalu masuk ada yang ke sini nih ya, langsung masuk ke panel LVMDB ataupun panel MDB ya. Jadi tiap perusahaan itu ada yang namanya beda-beda ya. Lalu di dalam panel ini biasanya include ada AMF, ATS, ada kapasitor bank ya. Lalu supply-nya untuk LVMDB ini ya, kadang juga ada supply dari genset ya. Jadi dari genset masuk ke panel kontrolnya, lalu masuk ke sini ya. Jadi ada juga supply-nya dari genset. Tapi kembali lagi bagaimana sistem itu di planningkan atau direncanakan maunya seperti apa nih ini untuk backup powernya ya. Lalu masuk ke panel DB, panel PP atau panel kontrol, lalu ini ke mesin, misalkan mesin-mesin produksi. Misalkan seperti itu ya. Jadi untuk pengaplikasiannya tergantung bagaimana planningnya dari sebuah perusahaan ya. Oke, ada juga seperti ini ya. Ada panel TM ke trafo, lalu ke panel incoming PLN ya. Lalu ada lagi dari genset, panel konsol ya. Lalu masuknya ke panel ATS atau AMS ya. Jadi pada saat terjadi listriknya trouble ya, atau dari PLN-nya trouble, jadi power supply-nya itu dari genset ya. Jadi masuk sini otomatis transfer switch lalu kirim ke LVMDB ya. Di sini juga ada kapasitor bank-nya, panel DB, panel kontrol, conveyor ya. Contohnya kesini ini conveyor atau panel PV penerangan ya, ataupun ke stop kontak ya. Jadi kurang lebihnya simpelnya seperti ini. Bagi teman-teman yang nggak tahu atau belum pernah punya pengalaman terkait elektrikal di building atau di manufaktur ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Gambar-gambar ini juga sudah mewakili apa yang ada di dunia industri ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin lagi kalau seandainya ada interview bagaimana sih sistem kelistrikan di high class building ataupun di manufaktur, dari A sampai Z bahkan sampai kita bisa terima gitu ya, sampai kita bisa pakai ya. Jadi teman-teman bisa jelaskan itu. Lanjut, ini adalah standar ya, standar dari sejarah K3 listrik ya. Jadi K3 listrik itu ada K3-nya ya. Jadi dari standarnya ini misalkan kita pakai FUIL 6477 87 2000 sampai 2011, ada Permenaker nomor 12 tahun 2005, ada standar K3 listrik ya. Standar K3 listrik itu SNI, IEC dan regulasi negara lain ya. Contohnya seperti itu. Oke, ini jadi setiap pembangkit transmisi distribusi atau pemanfaat itu memakai
mana nih kuil mana ya, misalkan seperti itu. Kayak kita nih misalkan di rumah ataupun di industri kita tuh hanya pemanfaat gitu ya, ya sampai 35 kW ya, sampai 1 kW tegangannya gitu ya. Jadi kita harus ngikutin regulasi ya gitu ya. Jadi tinggal dibaca aja kurang lebihnya seperti ini untuk sejarah K3 listrik. Oke, sekarang saya mau menjelaskan terkait definisi ya. Apa sih listrik itu? Jadi dari tadi kita ngomongin listrik, tapi kita nggak tahu listrik itu apa gitu ya. Listrik itu rangkaian fenomena fisika ya yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik ya. Jadi listrik itu menimbulkan berbagai macam efek yang tentunya umum diketahui ya oleh teman-teman. Ya, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, ada arus listrik ya. Ada juga yang listrik yang menimbulkan atau menerima, namanya itu radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio ya. Lalu di listrik itu kita pernah jauh dengar dari kata tegangan, watt arus atau ampere, ada daya, ada watt. Ada juga yang terakhir ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, Cosby gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu definisinya ya. Tegangan atau voltage atau volt ya. Itu apa sih ya? Itu adalah beda potensial antara dua titik ya. Medan listrik yang ada pada sebuah rangkaian listrik tertutup ya. Lalu apalagi watt arus. Watt arus itu apa? Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar setiap satuan waktu ya, biasanya detik ya. Lalu ada daya ya. Daya apa itu? Kemampuan suatu peralatan listrik yang digunakan untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik setiap satuan waktu ya. Lalu ada Cosby. Apa itu Cosby? Perbandingan besarnya daya nyata atau aktif dengan besaran daya semu. Ya, apa itu daya semu? Apa itu daya aktif? Ya, daya nyata adalah daya yang sebenarnya. Ya, daya semu itu adalah daya yang berdasarkan hitungan kita. Contohnya, ya, tegangannya 220 ya. Lalu ampernya misalkan 2 ampere ya. Lalu dayanya berapa? Jadi 440. Itu namanya daya semu ya. Daya aktif itu yang atau daya nyata itu yang dikeluarkan misalkan alat ya. Misalkan kita pakai hand dryer gitu ya. Hand dryer itu misalkan 350 watt. Nah, 350 watt itu dari mana ya? Kan sedangkan yang tadi itu tegangan sama ampere ya. Jadi satuannya itu volt ampere ya. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi rumus dalam elektrikal itu ya, itu nggak jauh dari rumus ini ya. Rumus tegangan listrik itu menggunakan rumus Ohm. Ya. Jadi ada tegangan, watt arus, hambatan, ada daya. Ya. Jadi segitiga ini. V, kalau kita nyari V ya, sama dengan I kali R. Ya. Kalau kita nyari I ya, V bagi R. Ya. Kalau kita nyari R, V bagi I. Jadi kayak gitu. Jadi segitiga gini aja. Kalau kita nyari R, V dibagi I. Kalau kita cari I, V bagi R. Ya. Kalau kita nyari V, I kali R. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, ini P, I. Ya. Sama aja. Kalau kita nyari P, volt kali watt arus. Ya. Kalau kita nyari V, ya, kita nyari ini, P bagi I. Ya. I, P sama dengan P bagi V, gitu ya. Perlu diingat ya, jika menghitung P sama dengan V kali I, maka satuannya volt ampere ya. Jadi ini daya, kita tuh nyari daya gitu ya. Kan berarti kan V kali I ya. V ini kan volt, I ini kan ampere ya. Jadi untuk merubah menjadi watt, maka rumusnya V kali I kali cos Pi gitu ya. Contohnya ya, V kali I 220 kali 2 ya, 440 volt ampere ya. Jadi satuan dayanya bukan watt tapi masih
440 volt ampere. Ini namanya daya semu ya. Jadi tadi kan saya infokan ada Cosby ya. Lalu kalau seandainya kita mau jadi watt, contohnya V kali I kali Cosby ya. Misalkan Cosby-nya 0,9, jadi 396 watt. Ya. Jadi sering banyak orang-orang tuh pada terkecoh ya. Ini contoh kasus aja ya. Misalkan di rumah itu kita langganannya ya itu 900 ya. Anggaplah 900 ini 2 ya 220 ya dikali 4 ampere ya. Sebenarnya kan segitu ya. 220 dikali 4 ampere sama dengan 880 volt ampere ya. Bukan watt ya. Jadi 880 volt ampere. Kalau seandainya jadi watt ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau dia jadi watt kemungkinan paling 800 misalkan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita punya perangkat listrik ya, misalkan kulkas 300 watt, misalkan TV 300 watt ya, lalu ada mesin cuci 300 watt, listrik kita akan jepret atau putus ya. Ataupun kita punya lagi misalkan setrikaan 250 watt itu akan jepret. Kenapa? Yang di perangkat listrik itu sudah daya nyata atau aktif ya. Jadi 300 tambah 300 tambah 250 jadi 850 watt. Sedangkan kalau daya aktif kita ya atau yang terpasang di listrik kita itu cuma 800. Wajar kalau listriknya nggak kuat, yang PB-nya turun atau jepret ya. Jadi itu faktor apa? Karena ada Cosby ya. Cosby itu tadi ya ada perbandingan dari daya semu dengan daya nyata ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu bingung kenapa sih nggak kuat ataupun banyak interview yang menanyakan seperti itu, kenapa sih padahal langganannya 900 tapi baru 850 udah jepret listriknya. Jadi bukan ada yang konslet. Kalau ada yang konslet atau short body ya, kita colok satu aja, colok satu equipment, misalnya kita colokin aja nih, misalkan kita konekin aja, misalkan mesin cuci. Kalau dia short body ya, itu langsung otomatis listrik di rumah udah jepret. Tapi kalau seandainya kita dua perangkat udah kita colokin masih nggak jepret, terus yang ketiga baru jepret, berarti daya kita yang nggak kuat ya. Oke, lanjut ya. Oke, jenis-jenis bahaya listrik ya. Jenis bahaya listrik itu ada 3 ya. Arus kejut, panas, efek termal, medan listrik ya, elektrostatik. Oke, lanjut. Dampak dari arus listrik bagi tubuh ya. Jadi kalau kita itu ada dampaknya nih kalau sananya kena ke tubuh. Ada gagal kerja jantung, ya, gangguan pernapasan, ya, kerusakan sel, terbakar, ya. Lalu 3 penentu faktor bahaya listrik. Tegangannya seberapa besar, arusnya berapa besar, tahanannya seberapa besar, ya. Itu akan mempengaruhi atau penentu bahaya listrik itu sangat berbahaya atau enggak dengan kita. Ya. Lalu ada 3 faktor penentu keseriusan sengatan listrik, ya. Jadi kalau pada saat kita kesetrum, itu ada 3 faktor penentu keseriusan. Maksud keseriusan ini apa? Fatal atau enggaknya kalau kita kesetrum gitu ya. Besarnya listrik, lintasan arus listrik dalam tubuhnya, lama waktu terkena sengatan. Kalau cuma sekian detik mah aman gitu ya. Tapi berapa volt? 3000 volt. 10.000 volt, nah itu efeknya juga sama gitu, walaupun cuma sekian detik gitu ya. Jadi ada 3 faktor penentu keseriusan sengatan listrik. Nah, ini sedikit efek sengatan listrik, misalkan di bawah 1 miliampere tidak ada akibat terasa. 1-8 sengatan terasa tapi tidak sakit, tidak ganggu kesadaran. 9 miliampere sampai 15 sengatan terasa sakit, namun bisa melepaskan diri, kesadaran hilang. 16-20 sengatan sakit, kesadaran hilang dan tidak bisa melepaskan diri. 21 miliampere sampai 29 kesakitan, susah bernafas, terjadi kontraksi pada otot dan kehilangan kesadaran. Lalu 100 miliampere sampai 200 kondisi mematikan dan susah ditolong. Di atas 200 miliampere terbakar dan jatuh, tidak berdetak, jantung tidak berdetak ya. Coba. Jadi yang aman buat kita itu 1-8 maksimal 8 miliampere
ya. Oke, ini menurut IEC standar ya. Jadi International Electronical Commission ya, IEC kalau bagi yang nggak tahu. Jadi tegangan yang diizinkan berdasarkan IEC ya, kalau di bawah 50 volt itu lama sentuh masih ya nggak kehitung ya. Jadi kalau 50 volt maksimal, ini maksimal ya. Jadi ini maksimal di per detik. 75 volt 1 detik, 90 volt 0,5, 110 0,2, 150 volt 0,1, 220 0,05, 380 0,03 detik ya. Ini paling lama ya yang dibolehkan. Oke. Menurut Buil 2002 tahun 2000 ya, peraturan umum instalasi listrik ya, potensi ya, proteksi bahaya listrik ya, jarak amannya. Jadi kalau seandainya kita ada tegangan nih, 1 kV, 12 kV, 20 kV, 70 kV, 150 kV, ini kita ada jarak minimalnya ya. Jadi minimal lah. Jadi tadi kan maksimal, kalau ini minimal ya. Jadi minimal 50 cm, ini 60 cm, 75 cm, ini 1 meter ya. Kalau seandainya tegangannya 70 kV ya. Jadi kenapa? Kalau seandainya ada arcing atau percikan listrik ya, kita dengan jarak aman gitu ya, 150 kV ya. Jadi ini jaraknya, misalkan ini panel listrik, ini kitanya gitu ya. Jadi kita biar ada jarak aman. Kalau seandainya percikan, kita jaraknya aman ya. Oke, peraturan umum instalasi listrik ya, Buil 2000 ya, proteksi bahaya listrik ya, sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung ya. Kalau sentuhan langsung, isolasi bagian aktif, penghalang, pelungkur, perintangan, ya, jarak aman, ya, gawat proteksi arus sisa, isolasi lantai kerja, ya, sentuhan tidak langsung, putusan supply, masang grounding, menggunakan peralatan kelas 2, ya, proteksi dengan isolasi lokasi tidak konduktif, proteksi dengan ikatan penyama potensial, proteksi dengan parasi listrik dan memasang tanda keselamatan, ya. Penyebab dan pengendalian untuk tegangan listrik atau terkait kelistrikan ya, ukuran kabel yang tidak memadai, ini penyebabnya ya. Percikan bunga api pada peralatan listrik ya, pasang dan memasang soket listrik di area yang mudah terbakar. Pengendaliannya menggunakan instalasi perlengkapan peralatan sesuai kode IP, Ingress Protection. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya, di alat-alat listrik itu ada IP 54, IP 52, IP 65, IP 64, IP 66 misalkan ya. Itu namanya Ingress Protection ya. Lalu menggunakan kabel installasi sesuai dengan penggunaannya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan dikit menjelaskan terkait Index Protection ya. Index Protection itu tadi ya. Jadi yang IP berapa sih? IP 54, 52 ya. Ini teman-teman bisa baca ya, misalkan IP 0 ya, tanpa proteksi ya. IP 1 gitu ya, belakang telapak tangan ya. 2 nih jari, ini bisa dibaca ya. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Nih, di sini saya akan kasih contohnya ya. Jadi IP X1 ya, angka pertama X tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya benda asing padat ya. Angka kedua itu 1, adanya proteksi tetesan air vertikal ya. Contoh lagi IP 4X ya, angka pertama 4, adanya proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter 1 mili dan proteksi untuk manusia dari sentuhan langsung dengan kawat berdiameter 1 mili. X yang kedua, tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. Lagi IP 56, proteksi dari masuknya debu dan pancaran water jet. Kalau IP 65, proteksi kedap debu dan pancaran air dari segala arah ya. Jadi kalau lihat di sini ya, IP misalkan tadi 5 ya. Ini 5 nih ya, pancaran air dari segala arah. Ini kalau 6, pancaran air yang kuat seperti air water jet ya. Kan tadi kalau kita lihat sini ada 56, 65. Kalau 6 yang terakhir berarti dia bisa dari air yang kencang, pancaran water jet. Kalau 5 ini hanya air dari segala arah gitu ya. Jadi kalau IP 66 ya, proteksi kedap debu dan pancaran water jet.
ya. Jadi masih aman gitu. Kalau IP 66 ya. Oke. Sekarang saya akan memberi sedikit gambaran ya alat pengaman ya. Jadi dalam medium atau high voltage atau yang biasa ada di panel PM ya. Ini apa alat ini namanya? Jadi saya sedikit memberikan tahu, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini ya. Jadi sedikit memberikan informasi, oh ini nama alatnya ini, oh ini nama alatnya ini ya. Ini adalah GCB ya, GCB ya atau gas ya circuit breaker ya. Lalu ada ini, apa ini ya? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ini adalah VCB ya, vacuum circuit breaker. Lalu ini ya, ini mungkin teman-teman juga pernah lihat tapi nggak tahu namanya apa ya. Ini namanya ACB, air circuit breaker ya. Jadi apa sih bedanya ya dari ketiga ini ya? Ini gas, itu pasti gas. Jadi proteksinya oleh gas. Jadi lebih sensitif, dari sisi harga lebih mahal. Ini VCB, vakum ya, vakum. Vakum itu berarti kan dihisap gitu ya. Jadi kalau ada percikan atau apa, dia dihisap ya. Lalu ada air. Air ini apa? Air ini udara ya atau angin gitu ya. Jadi semakin ke sini semakin mahal ya. Jadi makin ke sini makin murah gitu ya. Oke, yang ini mungkin kalau teman-teman belum pernah lihat, ini namanya OVR, Over Protection Relay ya. Jadi semua settingannya di sini. Jadi kalau seandainya ada under atau over, dia bisa melakukan namanya strip ya atau memutus jalur ya supaya tidak berefek kepada instalasi lainnya ya. Over Protection Relay ya. Oke, sekarang di alat pengaman di low voltage. Ini apa namanya? MCB ya. Pasti udah tahu. Panjangannya apa? Miniature circuit breaker. Lalu di sini ada MCCB ya, multi circuit breaker. Lalu ini ada yang tahu? Ini ERCB ya, hot liquid circuit breaker. Nah, ini ada fuse ya. Jadi ada macam-macamnya, ada fuse ini, ada yang bentuk ini ya. Lalu ini ada start arrestor ya. Oke, udah tahu fungsinya masing-masing ya. Jadi bagi yang belum pernah lihat ini di gambar ini, teman-teman bisa lihat ya apa sih ini ya. Oke, apa perbedaannya ini ya? Yang namanya itu Schneider. Ini contohnya ya, ini contoh aja ya. Jadi ini ada yang ininya orange ya, ini ada yang hitam ya. Apa sih bedanya? Nah, mungkin teman-teman pernah cek ya, ataupun pernah lihat, wah ternyata MCB-nya ada yang warna oranye, ada yang hitam. Terus ngecek harganya ternyata yang hitam lebih mahal daripada yang oranye. Padahal sama, misalkan sama-sama, misalkan di sini 16 ampere gitu ya. Tapi kenapa harganya beda gitu ya? Teman-teman tahu nggak apa sih bedanya gitu ya? Ini 4,5 KA, yang ini 6 KA ya. Jadi arus yang mengalir di sini ya, kilo ampere ya. 4,5 ini lebih kecil, dia akan lebih strip. Kalau ini lebih besar ya. Nilai maksimum arus hubung pendek yang dapat diterima pemutus listrik tanpa mengalami kerusakan ya. Jadi kalau seandainya ada arus hubung pendek ya, jadi kalau dia lebih dari 4,5 ya, itu dia otomatis spread ya. Kalau ini bisa di 6 KA ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bedanya dari sisi harga ya, semakin besar KA semakin mahal ya. Oke, lalu teman-teman pernah tahu nggak sih breaker ini ataupun MCB itu biasanya yang kita pakai itu ternyata ada standarnya loh ya. Kalau teman-teman baca itu ada standar untuk circuit breaker ya ataupun switch disconnector gitu ya. Itu ada standarnya. Jadi kalau standar internasional itu ada IEC 60947
IEC 668-2 ya, terkait iklim ya, klimatik ya, terkait temperatur dan humidity, ada yang memenuhi standar IEC 60898 ataupun SNI 046507 2002 ya. Jadi MCB atau breaker ini ternyata itu harus memenuhi standar gitu ya. Kalau dia udah standar luar, biasanya kadang suka dia harus ada standar SNI, ada lagi juga ada yang standar SPLN ya, standar PLN kan, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya produk-produk dari luar itu pengen jualan di Indonesia, itu kadang dituntut juga ya untuk standar SNI ataupun SPLN ya. Oke, komponen panel listrik ya, komponennya apa aja sih gitu ya, bagi teman-teman yang belum tahu ataupun sudah praktek tapi kadang lupa gitu, ini apa gitu, ataupun ini udah tahu nih, oh ini belum, jadi saya akan sedikit memberikan informasi sedikit terkait komponen panel listrik ya. Oke, nomor satu ini teman-teman sudah pasti tahu ya, ini MCCB. Oke, nomor dua ini udah tahu ya, MCB. Nomor tiga ini udah jelas ya, ini push button ya. Lalu nomor empat ini adalah indikator lamp atau pilot lamp. Nomor 5 ini ada fuse. Nomor 6 ini ada bus bar. Nomor 7 ini ada fuse holder ya. Lalu ini juga ada fuse holder juga ya, buat tempat fuse ya. Terus nomor 9 ini ada selector switch ya. Nomor 10 ini ada kabel skun. Nomor 11 ini ada kontaktor ya, magnetic kontaktor. Nomor 12 ini ada ampere meter ya, ataupun untuk pembacaan ampere ya di panel ya. Lalu ada relay. Nomor 14 ini ada rel ya, ataupun biasanya buat pasang-pasang dari sisi MCB gitu ya, ataupun ada juga bisa buat breaker, tapi tergantung jenisnya ya, nggak semua breaker bisa dipasang di tempat yang ini, rel yang ini ya. Lalu ada yang tahu? Nah, ini adalah smart relay ya, produknya Schneider ya. Lalu ini ada tahu mungkin ini timer yang biasa dipakai ya, timer TBN biasanya. Ini ada nomor 17 itu TOR ya, thermal overload relay ya. Lalu ini ada OVR ya, OUVR ya, over under voltage ya, relay. Lalu ini ada voltage ya, voltage meter. Ini ada change over switch ya. Lalu ini juga sama ya, tapi kalau di dalam panel biasanya pakainya yang ini ya, change over switch-nya manual ya. Ini juga sama, tapi ini biasanya di luar di luar panel ya. Lalu ada ini timer delay ya, TDR ya, timer delay relay ya. Lalu ada ini KWH meter. Lalu ada ini juga KWH meter ya, tapi ini yang analog, ini yang digital ya. Biasanya dipasang di dalam panel. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca ya, 1 sampai 24 saya sudah memberikan keterangannya. Jadi ya bagi yang belum pernah lihat, teman-teman bisa baca-baca lagi, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada yang tahu ini alat ukur listrik ya? Di alat ukur listrik ini yang biasanya banyak teman-teman yang belum pernah pakai, mungkin banyak yang belum tahu ya. Nomor 1 ya, ini ada multitester ya. Multitester itu untuk mengukur apa sih biasanya? Ada mengukur tegangan ya, ada mengukur ohm gitu ya. Ini bisa AC maupun DC gitu ya. Oke, ini ada yang tahu? Nah, ini namanya high pot ya, high potensial ya, untuk mengukur tahanan ya di tegangan tinggi. Lalu ini ada namanya tang ampere ya, teman-teman juga pernah lihat ya. Dan jangan lupa dia tuh ada batas maksimalnya, misalkan kalau kita ada tegangan itu lebih dari 600 volt ya tegangannya. Jadi kita harus setting di sininya, jangan sampai kita pakai tegangannya yang berapa gitu ya, ataupun ampere yang berapa gitu ya. Lalu ini ada voltage detector
ya. Ini ada voltage sequencing ya. Jadi kita bisa tahu nih RST-nya ya. RST-nya itu udah bener apa belum nih. Ini pakai ini ya. Jadi voltage sequencing ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat, ini salah satunya. Lalu ini ada leakage ya. Jadi kebocoran arus ya, namanya leak detector ya. Jadi teman-teman kalau seandainya mau ngukur, oh ini ada kebocoran berapa nih, misalkan kalau kita pakai LCB ya, ini kita bisa pakai ini ya, leak detector ya. Lalu ada pakai ini ya, mungkin teman-teman kalau yang sering ngukur power quality ya, teman-teman bisa ukur pakai ini ya. Ini namanya power quality analyzer ya. Kita bisa ngukur namanya semuanya, dari voltage ya, terus dari ampere. Lalu kita bisa ukur yang terutama itu di harmonik ya, atau THD biasanya, total harmonic distortion ya. Lalu kita bisa ini ya, kita ukurin namanya insulation test ya, atau orang biasanya nyebut testmaker ya, insulation tester. Nah, insulation tester ini biasanya kita pakai ngukur ya, kalau seandainya dia untuk trafo ya, ataupun lainnya ya, ada juga yang bisa ngukur namanya sampai ngukur DE ya, di elektrik ya, ataupun ada juga yang ngukur PI ya, polarization index ya. Jadi PI-nya berapa sih ya, ataupun insulation resistannya berapa, IR berapa gitu ya. Cuman kalau kita mau ngukur PI itu biasanya ada waktunya ya. Itu ada waktunya sampai 10 menit ya. Kalau cuman ngukur untuk resistannya biasanya kita hanya di 1 menit ya. Lalu ini ada lagi. Nah, ini namanya, ini beda ya. Hampir mirip dengan tang ampere ya, tapi ininya lebih tebal ya. Nah, ini disebut dengan odd clamp atau grounding clamp ya. Jadi untuk grounding clamp ini, kalau kita tidak ukur yang ada tanahnya, anggaplah kita ngukur di area atas di gedung ya, berapa sih groundingnya gitu ya, atau earthingnya, kita bisa ukur pakai clamp ini ya. Lalu ada ini ya, tester ya, sama ini untuk ukur grounding juga. Nah, ini ada tusukannya ya, tusuk konde gitu ya. Jadi ini kita bisa tusuk ke tanah ya, dengan jarak masing-masing, ada yang 10 meter, ada yang 15 meter ya, ada yang satu lagi dicolok ke sini gitu ya. Lalu ada ini ya, mungkin teman-teman ada yang tahu nomor 11 ini apa? Nah, ada yang tahu ini? Ya, jadi ini tuh loop kalibrator atau injektor ya. Jadi bisa ngasih, kalau seandainya kita mengukur sensor ya. Kan sensor itu biasanya diukur itu ada dua ya. Misalkan tegangan ya kan, 1 volt sampai 11 volt ya, ataupun miliampere misalkan ya, 4 miliampere sampai 20 miliampere ya. Nah, pembacaannya itu udah benar atau enggak ya, dikalibrasinya pakai ini ya, contohnya pakai loop kalibrator, ataupun arus yang dipancarkan dari si sensor itu apakah sudah sesuai atau belum ya. Lalu ini ada thermal ya, atau termografik ya, untuk mengukur panasnya, biasanya di panel ataupun di kabel ya, ini panasnya sesuai atau abnormal atau tidak standar ya pada biasanya ya. Jadi kita bisa melakukan namanya predictive maintenance ya. Lalu ada ini yang terakhir ini adalah pressure calibrator. Jadi ini untuk mengukur si pressure ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di dunia instrumentasi, kita akan bertemu dengan namanya ini pressure calibrator ya. Jadi pada saat tekanannya berapa, kita memastikan bahwa si pressure-nya itu sesuai dengan standar ataupun bawaan pabrikannya gitu ya. Jangan sampai melenceng, nanti akan berempet ke operasional. Oke, jadi teman-teman bisa baca ya dari sini ke sini ya, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa ya, sampai terakhir ya. Jadi teman-teman, ini alat-alat yang biasa dipakai di industri ya. Jadi kurang lebihnya dari saya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.